وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jemaah Masjid Darut Tauhid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini, petang ini kita diberi rahmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertatap muka, dan juga yang terpenting kita bisa menunaikan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, sebagaimana kita tahu di minggu lalu kita baru saja menyelesaikan bab sholat duha. Jadi dalam kitab sholat ini, dalam kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita sudah menyelesaikan beberapa bab dan alhamdulillah saat ini kita sudah sampai bab sholatul jamaah wal imamah, sholat berjamaah dan juga imamah. Imamah itu jadi imam gitu. Sholat berjamaah dan keimaman, tentang siapa yang layak jadi imam, apa syaratnya, dan juga nanti akan ada pembahasan dalam hadis ini tentang kalau ada dua orang yang berkompeten, sama-sama punya ilmu, sama-sama ngerti agama, siapa yang mesti didahulukan jadi imam. Ini akan kita bahas di bab ini. Tapi sebelumnya, saya ingat kemarin itu, minggu kemarin ada pertanyaan tentang doa sholat duha. Allahumma inna duha duhauka wal jamala jamaluka. Yang nanya ada? Oh ya, itu. Mukanya beda ya, pakai baju merah soalnya sekarang. Jadi tentang sholat doa kemarin saya jawab bahwa isi doanya memang saya tidak paham. Artinya kenapa redaksi kalimatnya tersebut saya tidak tahu begitu ya. Tapi tentang sumbernya kemarin itu saya bilang itu ada di kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Ternyata pulang saya cek, rupanya bukan di Al-Adhkar adanya. Berkat kalau keterusan saya nampung dosanya nih. Makanya saya koreksi, doa itu tidak ada dalam kitab Al-Adhkar. Ingatnya saya di Al-Adhkar, tapi rupanya bukan. Ternyata itu saya baca di I'anatul Talibin. Sama-sama kitabnya orang Syafi'i. Jadi Al-Adhkar Imam Nawawi itu kan ulamanya Syafi'i. I'anatul Talibin juga termasuk kitab wajib orang Syafi'i. Dan ternyata doa doa Allahumma inna duha itu memang masyhur di kalangan ulama-ulama Syafi'i. Orang pertama kali yang menuliskan doa itu, terlepas dari periwayatannya apakah itu sahih atau tidak begitu ya, apakah itu dari Nabi atau tidak, walaupun hampir semua mayoritas ulama hadis menyangkal itu sebuah hadis, artinya itu tidak bersanad kepada Rasul. Tapi pada intinya pertama kali teks doa itu ada itu dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj itu kitabnya ulama Syafi'i juga, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar di Asy-Syafi'iyah itu banyak. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini Bulughul Maram, Fathul Bari. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, Tuhfatul Muhtaj, Al-Fatawa Al-Kubra. Ada namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haythami gitu.
beda lagi. Artinya doa itu cuman koreksi aja, doa itu bukan dari kitab Al-Azkar tapi dari kitab I'anatul Talibin. Jadi dulu pernah ngaji I'anatul Talibin, ketemu doa itu. Ternyata pas ditanya ingatnya ada di Al-Azkar, rupanya salah. Jadi itu tentang doa Allahumma inna duha'a duha'uka. Kemudian kita masuk kepada pembahasan sholat, bab sholatul jamaah. Ini hadis nomor berapa? Kalau di situ nomor berapa? 422. Kalau kitab saya ini nomor 1. Ini udah buku baru soalnya, ini bab jilid 2-nya. Udah nomor 1. Jadi ini saya pakai kitab Ibanatul Ahkam karangan Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki. Jadi kitab Bulughul Maram itu punya banyak syarahnya. Bukan cuma orang luar negeri, bahkan ulama kita pun ada yang mensyarah kitab Bulughul Maram. Namanya Syekh Muhajirin Amsor. Pernah dengar gak Muhajirin Amsor? Orang Bekasi. Punya kitab namanya Misbahul Dhalam fi Syarhi Bulughil Maram. Misbahul Dhalam, lampu dalam kegelapan. Nama kitabnya Misbahul Dhalam, 4 jilid menjelaskan kitab Bulughul Maram. Jadi kalau kita ngomongin ulama Indonesia, ternyata ulama kita nggak kalah hebat. Banyak ulama kita jadi rujukan. Misbahul Dhalam itu bukan cuma dipakai di Indonesia, bukan, tapi di Suriah dipakai, di Yaman pun dipakai Misbahul Dhalam. Jauh sebelum Kiai Haji Muhajirin Amsor. Kiai Muhajirin Amsor itu seangkatan dengan Kiai Haji Mukhtar Tabrani yang di Bekasi, rumahnya dekat Bekasi, Prima Harapan Regensi ke sono dikit. Itu ada jalan namanya Jalan Kiai Haji Tabrani, Jalan Mukhtar Tabrani atau Jalan Tabrani. Ada pesantren namanya Pesantren Al-Mukhtar yang mimpin cucunya Kiai Haji Mukhtar Tabrani, yaitu Isomuddin Mukhtar. Kiai Haji Isomuddin Mukhtar itu seangkatan dengan beliau, Kiai Haji Nur Halim. Jauh sebelum Kiai Muhajirin Amsor ada ulama kita yang sangat terkenal. Ada namanya Syekh Yasin Al-Fadani, orang Padang. Itu di Mekah jadi rujukan, mengajar di Jami'ah Ummul Qura, Universitas Ummul Qura Mekah. Beliau itu gurunya, kalau sekarang ada Profesor Said Agil Munawar, Profesor Said Agil Munawar yang dulu mantan Menteri Agama. Beliau murid langsung di Jami'ah Universitas Ummul Qura. Kemudian ada Syekh Khotib Minangkabau. Banyak sekali. Yang ada lagi yang paling masyhur memang Imam Nawawi, Syekh Nawawi Jawa, Tanah Banten itu. Nama aslinya kan Muhammad Nawawi bin Umar. Muhammad Nawawi bin Umar. Jadi dulu di Indonesia zaman kolonial itu ada beberapa ulama yang bisa dekat sama Belanda, ada yang nggak dekat begitu. Salah satu korban kezaliman Belanda itu Imam Nawawi. Pulang dari Mekah mau dakwah dihalang-halangi, nggak bisa. Akhirnya berangkat lagi ke Mekah, betah di Mekah jadi ulama Hijaz, ulama Hijaz. Pulang kemudian beberapa tahun wafat di Tanara, Banten. Ada di Indonesia juga ada yang terkenal namanya Sayyid Utsman. Sayyid Utsman itu ulama Betawi dari kalangan Hadrami, dari kalangan Habaib. Tapi banyak kritikan ulama sezamannya kepada beliau. Beliau ini termasuk ulama yang sangat dekat sekali dengan Belanda, sangat dekat sekali dengan Belanda. Jadi banyak dikritik. Nah, yang sezaman dengan Sayyid Utsman ada namanya Syekh Salim bin Sumer. Salim bin Sumer yang kitabnya banyak dipakai oleh umat Islam di Indonesia di pengajian-pengajian. Kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah itu karangan ulama Indonesia, namanya Syekh Salim bin Sumer. Makamnya ada di Tanah Abang. Nah, ini Syekh Salim bin Sumer dengan Sayyid Utsman sama keturunan Hadrami, keturunan Yaman dari Habaib, cuman agak berseberangan. Karena Syekh Salim jauh dari Belanda, gak demen sama Belanda. Sayyid Utsman termasuk ulama yang bukan.
Jadi artinya itu bahwa ulama Nusantara itu banyak, kita punya banyak nama yang terkenal dan hebat-hebat, dan kehebatannya bukan cuma di sini doang, tapi bahkan tingkat internasional gitu. Tingkat internasional. Ulama An-Nawawi Jawi itu kan dapat julukan ulama ahli Hijaz. Ulamanya orang Hijaz. Hijaz itu Mekah Madinah. Saking hebatnya. Itu sekilas tentang ulama-ulama Nusantara. Nah, kita masuk pada hadis pertama dalam sholat berjamaah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah muttafaqun alaihi. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar. Jadi ini anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Itu kenapa disebut radhiyallahu anhuma? Huma itu kan untuk dua orang. Allah, semoga Allah meridhoi keduanya. Keduanya siapa? Abdullahnya juga, Umarnya juga. Dua. Kan ada nama-nama seperti Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'idnya saja yang radhiyallahu anhu, tapi Abi Waqqas enggak, karena Abi Waqqas bukan sahabat Nabi. Jadi kan sering diulang orang, sahabat Nabi itu hidup dalam keadaan orang yang hidup bersama Nabi, artinya melihat Nabi walau cuma sebentar, dan wafat dalam keadaan Islam. Itu yang namanya sahabat Nabi. Itu yang kemudian disebut radhiyallahu anhu. Kalau anhu satu orang, radhiyallahu anha satu orang perempuan. Radhiyallahu anhuma dua orang. Semoga Allah meridhoi keduanya, Abdullah dengan Umar. Anas bin Malik misalnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu aja, karena sahabatnya cuma Anas, Malik bukan sahabat Nabi. Itu kenapa radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatul jamaati, sholat berjamaah itu afdal, lebih utama, lebih baik, lebih bagus, lebih tinggi derajatnya min sholatil fardhi, daripada sholat fardhi. Itu sholat sendiri, fard itu satu sendiri. Sholatul fardhi bisa 27 darajah. Berapa lebih afdalnya, lebih tinggi derajatnya berapa? 27 derajat. 27 derajat. Muttafaqun alaihi, muttafaq alaihi. Muttafaq alaihi itu artinya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, itu namanya muttafaq alaihi. Jadi kalau ada kalimat dalam Bulughul Maram sebutnya muttafaq alaihi, itu Bukhari Muslim. Tapi kalau rawahul arba'ah, diriwayatkan oleh empat orang nih, maksudnya siapa? 4 imam sunan: Abi Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu, ini 4. Kalau ada rawahul khamsah, diriwayatkan oleh 5 itu 4 yang tadi, sama satu lagi Imam Ahmad. Jadi Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, ini 4 imam sunan, ada kitab sunannya. Tambah Imam Ahmad. Bedanya apa sih sunan sama Sahih Bukhari? Sama-sama kitab hadis. Cuman bedanya, kalau kitab sunan itu cuman penyusunannya saja yang berbeda. Kalau kitab sunan itu penyusunannya sesuai dengan bab fikih. Jadi mulai bab toharoh gitu, dari mulai. Tapi kalau Sahih Bukhari dan Muslim biasanya tidak hanya terpaku pada bab fikih, hampir semua bab termasuk bab adab. Biasanya di awal-awal bab tauhid, babul iman, kemudian baru masuk bab toharoh. Kalau Imam Ahmad punya kitab hadis namanya Musnad Imam Ahmad. Kalau Musnad itu dulu awal penyusunan Musnad ketika Imam Ahmad
itu penyusunannya sesuai dengan abjad perawinya. Dari siapa nih? Dari Abdullah bin Umar. Ain. Abdullah bin Umar ini Ain semua dari sahabat yang namanya Ain semua itu. Enggak penting apa babnya, yang penting perawinya Ain. Ini dari mulai Hamzah, Anas, kemudian terus Hamzah begitu. Itu namanya musnad. Tapi kalau sekarang karena masuk ke industri percetakan sama penerbit sama pencetak, biasa diulang babnya tuh. Malah diputar lagi sesuai dengan bab-bab fikih biasanya biar gampang bacanya. Itu dia muttafaq alaihi walahuma. Dan juga ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bi 25 juz'an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, itu bukan 27 tapi 25. Bi 25 juz'an, 25 juz. Juz itu sebenarnya sama seperti darajah begitu ya. Badalan an qauli darajah wa juz'an wa darajatan bi ma'na wahid. Jadi di satu makna juz'a dengan darajah satu. Jadi sama-sama, kalau yang satu riwayat 27, kalau yang satu riwayat 25 derajat. Wa kadza lil Bukhari an Abi Sa'id, dan begitu juga dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wa qala darajah, sebutannya dengan darajah. Apa sih perbedaan 25 dengan 27? Ini kata Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan salatul jama'ati fi sab'i wal 20 mukhtassun bis salatil jahriyah. Kalau yang 27 derajat itu khusus untuk salat jahriyah. Jadi yang isya, subuh, maghrib itu kalau berjamaah 27. Wabil khamsati wal 20, dan yang 25 mukhtassatun bis sholati sirriyah, itu khusus untuk sholat sirriyah. 25 khusus sholat sirriyah, zuhur asar. Jadi ada perbedaan ini tafsiran Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan bahwa riwayat 27 25 sama benarnya. Jadi enggak ada yang mana yang lebih, enggak ada, sama-sama sahih. Maka 27 itu kata Imam Al-Bukhari, kata Imam Ibnu Hajar, itu untuk sholat jahriyah yang maghrib, isya, subuh. Tapi kalau 25 itu untuk zuhur dan asar yang sirriyah gitu. Jadi intinya dua-duanya punya, walaupun sirriyah atau jahriyah, tetap punya keafdolan di antara sholat sendiri gitu. Itu salah satu keuntungan sholat berjamaah. Ada salah satu keuntungan sholat berjamaah. Pertama tentu pahalanya, begitu ya. Tentu pahalanya. Ini dikatakan oleh Imam Sayyid Ali bin Abbas, ada sholat di fil masjid jama'atan syuri'a li hikamin balighatin wa mazaya katsiratin. Adanya syariat sholat berjamaah di masjid itu tentu karena ada hikmah yang banyak sekali dan keistimewaan yang tinggi sekali. Minha, di antara keistimewaan sholat berjamaah, ziyadatul ajri bi kasratil khutuwat siyama fid dhalal. Adanya tambahan pahala karena nambah langkah. Orang kan kalau mau sholat berjamaah pasti ke masjid kan gitu. Kan nggak ada ceritanya dia wudhu di kamar mandi dia, kemudian dia masuk kamar ngajak orang sholat berjamaah yang dari luar ke rumah dia gitu. Kan nggak ada. Pasti dia keluar rumah. Nah itu nambah pahala. Nah ini pahalanya gede tuh. Dan dalam hadis lain dikatakan man hassana wudhu'ahu, siapa yang memperbaiki wudhunya, kemudian dia keluar rumah, la yakhruj illa lisholah, keluar rumahnya nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau ngobrol, nggak mau ngeceng, nggak mau nongkrong, nggak, tapi mau sholat. Ketika dia mau sholat ke masjid, walikulli khutwatin hasanah, walikulli khutwatin hasanah, wa khati'atin turfa'u bi khutwah, kata Nabi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, satu langkah itu nambah kebaikan, hapus satu dosa.
Jadi satu langkah kita, jadi satu langkah itu bukan satu ya gitu. Satu langkah, pokoknya satu lah, satu tapakan kaki itu satu kebaikan dapat sama satu dosa terhapus gitu. Jadi seorang kan jadi satu kosong tuh, enggak kosong. Dia punya kebaikan dia punya dosa enggak. Jadi enggak, dosanya tetap terhapus, dia juga tetap dapat pahala. 2 langkah gitu dapat pahala lagi, dosa terhapus lagi. Itu enaknya jadi umat Islam. Segala apapun amal ibadah, sekecil apapun dapat pahala. La siyama, begitu kata Sayyid, la siyama fil dhalam, apalagi kalau pahala, kalau itu sholatnya di dalam kegelapan, maksudnya ketika sudah malam hari, isya, subuh, maghrib. Kok bisa la siyama lebih banyak dibanding yang sholat siang hari? Kenapa lebih banyak? Karena ada riwayat dalam Imam Abi Dawud dikatakan basyiril masya'in, kata Nabi. Basyiril masya'in, kata Nabi, basyiril masya'in, berilah kabar gembira buat orang-orang yang berjalan di mana ya Rasul? Berjalan fi dzulami, dalam kegelapan, ilal masajidi, ke masjid. Lagi tengah malam, lagi malam-malam gelap, dia jalan ke masjid. Apa kabar gembira untuk mereka? Binuri tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat nanti. Itu kata Nabi Muhammad dalam riwayat Abi Dawud. Kalau sekarang jalan kiri kanan lampunya masih remang-remang gitu ya, apalagi kalau habis hujan gitu, udahnya becek, aduh. Tapi nanti orang yang jalan di kegelapan seperti itu akan dibalas oleh Allah dengan terang benderang nanti di hari kiamat. Itu janji Nabi. Kan Nabi nggak mungkin bohong. Gitu. Maka kalau bisa sholat berjamaah, jauh saat makin gede pahalanya tuh. Kalau bisa emang nyari yang jauh sekalian gitu. Nggak bagusnya sholat yang dekat rumah, biar yang dekat rumah juga rame gitu. Tapi saat kalau yang jauh, ya kalau memang dekat rumah sudah rame, artinya tanpa kehadiran kita. Jadi ada beberapa ulama ketika itu menjelaskan dalam sholat berjamaah, kalau di dekat rumah kita ada masjid. Ini kita belum ngomongin soal hukum sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah nanti saya sambungin ke hadis nomor keduanya biar nyambung. Belum ngomongin hukum sholat berjamaah, apa sih orang yang tinggalin sholat berjamaah dosa apa enggak gitu. Orang yang punya di dekat rumahnya ada masjid, tapi kemudian dia memilih masjid yang lebih jauh, boleh ya? Boleh, artinya keafdolannya sama-sama dapat begitu ya. Dengan catatan masjid yang dekat rumahnya kalau ditinggal tetap ramai. Tapi kalau masjid yang dekat rumahnya ditinggal, yang ambil yang jauh ini malah jadi sepi, tentu yang di sini lebih banyak pahalanya dibanding yang sana jauh gitu. Itu kata ulama ya. Bahkan dalam pandangan mazhab Imam Malik begitu, itu terhitung orang yang seperti sholat sendiri saja, meninggalkan masjid dekat rumah, yang dengan ketidakadaan dia kemudian masjid jadi sepi, itu dia memilih sholat yang lebih jauh, itu sama saja terhitung sholat sendiri. Itu maksudnya yang namanya sholat berjamaah penting buat kita, bukan cuma ngurusin diri sendiri, penting gue dapet pahala. Enggak. Itu sekian sekitar kita juga harus dipantau. Kan sekarang karena selain banyak pahala, salah satu hikmah kenapa disunahkan kenapa ada syariat berjamaah, wa fiha ta'lif bainal muslimin. Dan itu ada sejenis penyatuan, pemersatu, penguat, pelengket antara orang-orang muslim. Mereka karena berjamaah jadi ketemu. Ya. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal. Saya juga yang tadinya nggak kenal jadi kenal sama Pak Syahril, nggak ada nih absen. Ini untuk pertama kalinya Pak Syahril absen. Jadi itu ada saling pemersatu, upaya pemersatu umat, yaitu salah satu dengan sholat berjamaah. Dan emang begitu ya, sholat berjamaah itu bikin kita satu. Ya, sebenarnya nggak cuma sholat, di antara banyak ibadah dalam Islam, hampir semuanya itu membuat orang muslim menjadi bersatu. Gitu kan, haji bikin orang satu.
wukufnya di tempat yang sama, berdoanya kepada Tuhan yang sama, bajunya dengan warna yang sama, di bawah matahari yang sama, keringatnya sama, bikin orang merasakan satu. Sholat berjamaah juga, ya kan, kiblatnya sama, Tuhannya sama, gerakannya satu, sama, ngikutin gerakan iman. Bahasa yang dipakai ketika sholat juga bahasa yang satu, bahasa. Maka kan nggak bisa sholat pakai bahasa sendiri-sendiri kan gitu. Nggak kita bayangin tuh kalau orang sholat berjamaah sholatnya bahasanya masing-masing. Imamnya pakai bahasa Indonesia. Tuhan Maha Besar. Datang masuk orang Sunda gitu. Gusti Allah nu agung gitu. Oh berisik tuh masjid, berisik. Jadi ini ngajarin kita satu. Artinya bahwa yang namanya umat Islam itu satu kesatuan gitu. Ibarat walaupun kita udah bisa ya. Ini 1 menit iya. Walaupun kita berbeda-beda, ini kan profesinya beda, sukunya beda, bahasanya beda, tapi kita tetap satu umat Islam yang punya tujuan sama. Ibarat orang yang main bola gitu. Main bola itu kan, itu posisinya kan beda-beda tuh. Ada yang kiper, ada yang back, ada yang gelandang tengah, ada yang gelandang sayap, ada yang striker. Tugasnya punya masing-masing, tapi tujuannya satu, cetak gol ke gawang musuh. Sama semuanya punya satu tujuan. Cuman masing-masing punya posisi gitu. Yang kiper nggak usah capek-capek nyetak gol. Ribet ntar kalau gawang ditinggal sama kiper gak ada yang jaga. Biarin striker. Kita juga sama, ada yang jadi mahasiswa, ada yang sudah gede jadi teknokrat, ada yang jadi birokrat, ada yang jadi ustadznya, ada yang jadi pengusahanya, ada yang jadi pejabatnya, menterinya. Boleh profesi apa juga gak ada masalah. Yang penting kan kita satu kesatuan, punya tujuan yang sama, membesarkan kalimat Allah. Begitu. Maka yang pejabat kerja sebagai pejabat yang beriman. Ustadz juga sama. Gitu. Gelandang sayap, gitu. Walaupun nggak nyetak gol, tapi kan tetap punya peran. Gitu. Maksudnya ini ada posisi penting dalam sepak bola, misalnya playmaker. Enggak, dia nggak nyetak gol, tapi kan yang diharapkan dari playmaker itu apa? Umpan yang bagus. Gitu. Umpan yang bagus, operan yang mantap supaya bisa langsung ditendang sama striker gitu. Maka yang jadi pengusaha, yang jadi birokrat nggak perlu turun tangan jadi ketua panitia pembangunan masjid. Biarin orang-orang. Cuman yang punya posisi kayak gitu operannya kasih gitu. Operannya gitu. Kita ini pelaksana. Cuman kalau nggak ada operan gimana kita mau melaksanain? Berapa banyak masjid yang jadi 5 tahun baru beres. 5 tahun baru beres. Kan itu sama kayak ada umat Islam sepakat mau bikin rumah sakit, yang ngumpul ustadz semua, 5-5-nya ustadz, nggak bakal jadi itu rumah sakit. Yang satu buka kitab, wah berdebat dia, nggak bisa kayak ini haram ini, nggak ini nggak apa-apa. Wah 2 jam sidang berlima tuh nggak keluar apa-apa. Cuma hasilnya kita sepakat untuk berbeda pendapat. Tapi kalau yang ngumpul satu ustadz, satu pengusaha, satu birokrat, satu teknokrat, kan masing-masing mikirin. Ustadz mikirin bagaimana landasan hukum syariatnya, gitu. Teknokrat mikirin bagaimana bentuk planning, set plan yang bagus tuh bagaimana. Birokrat juga mikirin bagaimana perencanaan perizinan yang baik supaya proposal gampang masuknya. Pejabat yang tinggal checklist itu, yang tinggal ngeluarin cek gitu kan, itu jadi rumah sakit gak lama gitu. Tapi kalau ustadz semua yang itu perbedaan kita. Artinya gini, masing-masing punya posisinya, maka bekerja di posisi masing-masing dengan optimal, dengan bijak. Biarin yang ngurusin agama, biar ustadz aja yang ngapalin dalil gitu. Kita tinggal ibadah, tinggal ngerangkul orang-orang biar mau belajar gitu. Kita jadi teknokrat yang beriman. Jadi kalau pejabat yang beriman,
Kalau PNS juga yang beriman, yang jangan bolos. Kalau belum jam 4 belum boleh pulang, jangan. Jam 7 harus sudah nyampe kantor, harus nyampe kantor. Gitu. Ya pokoknya itulah masing-masing apa artinya satu kesatuan gitu. Itu Cristiano Ronaldo hebat di Real Madrid itu kan bukan karena Cristiano Ronaldo-nya. Itu Cristiano Ronaldo kalau main jadi juga nggak bisa kan? Cristiano Ronaldo hebat, bintang di lapangan, tapi sendiri lawan Barcelona, remuk badannya sendirinya gitu. Tapi kan hebat gara-gara ada kiri kanannya, belakangnya kipernya jagain gawang, depan dia ngasih gol kan cakep gitu. Nah kita juga sama, nggak bisa jalan dirian, harus sama-sama. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika para sahabat ingin melakukan peperangan, saya lupa itu perang Badar atau perang Uhud. Itu dalam surat At-Taubah 122 dikatakan wa makan al-mu'minuna liyanfiru kafa falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifan yatafaqahu fid din. Kata Allah menegur Nabi Muhammad, jangan izinin semua Nabi, enggak baik orang mukmin berangkat semua ke medan perang, maka sisain beberapa orang untuk dia belajar agama. Nanti yang perang pulang diajarin agama di laut kan perang lama, dia nggak tahu bagaimana sholat, bagaimana puasa, pulang ada ustadznya yang ngajarin gitu. Kalau semuanya perang, semuanya wafat, terus agama ini siapa yang bangun akhirnya? Jadi nggak semua jadi ustadz yang ustadz gitu, ya. Ada yang kerja sebagai dokter, ada yang kerja sebagai itu kan kata surah Allah dalam surah wal takum minkum man yad'una ilal khair. Bagusnya wal takum minkum, jadilah minkum, bukan jadilah kalian semua, tapi jadilah sebagian dari kalian yang menyeru kepada kebaikan. Artinya sebagai bertindak sebagai ahli agama jangan semuanya. Kalau semuanya ahli agama pada masuk pesantren, terus kalau tuh santri pada sakit yang nyembuhin siapa? Dokternya nggak ada. Pesantrennya ngebludak, santrinya banyak, yang bikin bangunan siapa kalau nggak kontraktor? Kontraktornya kemana nih, sibuk pada ngapalin Quran gitu. Pada banyak. Bagus, cuma kalau kerjaan wajibnya ditinggalkan jadi kita teruskan setelah sholat isya. Kita lanjutkan para jemaah. Masih di hadis yang pertama dalam bab salat berjamaah, yaitu keunggulan salat berjamaah 27 derajat dibanding sholat sendiri yang hanya dapat 1 derajat. Tadi kita sedang membicarakan beberapa hikmah adanya syariat berjamaah. Tentu yang pertama tadi banyaknya pahala. 27 banding 1 itu kan berarti 2700%, 27 kali lipat pahalanya. Kemudian bertambahnya pahala dengan banyak langkah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tadi upaya pemersatu umat. Sholat berjamaah itu upaya pemersatu umat. Kemudian yang ketiga wajah qulubihim fi akbari ibadat, mengumpulkan hati mereka. Sebenarnya sama seperti yang ketiga tadi, sama-sama mempersatu, sama-sama memberikan bentuk nyata persatuan dan mengajarkan ekualisme di hadapan Allah. Adanya persamaan umat di hadapan Allah, bahwa tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang artinya tidak ada yang lebih di antara yang lain, semuanya sama. Bihaitsu yakiful kabiru fiha bijanibis shaghir. Yang besar itu satu baris dengan yang kecil. Wal ghani bijanibil faqir. Dan yang kaya itu berdiri bareng si miskin. Artinya di dalam masjid itu tidak ada klasifikasi. Dan juga tidak ada tempat VIP. VIP tidak ada.
Itu tidak ada klasifikasi dalam sholat berjamaah. Semua berdiri di baris yang sama. Fatatasawwar ru'us kama tasawwatil aqdam fi sufuf. Maka kepala itu satu baris sama sebagaimana lurusnya kaki-kaki mereka. Adanya ini simbol ekualisme dalam Islam yang nyata, bahwa semua orang di hadapan Allah sama. Kalau dia datang duluan, dapat saf depan, apapun derajatnya. Dia mau tukang sampah, tukang sapu jalan, tukang parkir, kopral, letnan, mayor, jenderal, datang duluan, dapat saf yang pertama. Tapi kalau datang belakangan, dapat saf yang lebih jauh lagi. Tidak ada tempat VIP dalam sholat berjamaah. Semuanya sama. Itu bentuk ekualisme. Siapapun dia, kopral, jenderal, danjen misalnya, komandan jenderal, kalau masuk masjid ya buka sendal. Mau masuk masjid buka sepatu. Kan gak ada, gue makan jenderal, gak apa-apa lah, buka baju, gak bisa. Apapun posisinya, apapun jabatannya, masuk masjid semua sama. Buka sepatu, berdiri di barisan yang lama, kan gak bisa. Kita sesama jenderal bikin jemaah tandingan aja. Itu imam biarin, itu imam sipil, gitu kan? Imamnya sipil, kita kan militer, beda dong. Nggak ada kan kayak gitu. Itu kalau kayak gitu gimana tuh jadi masjid? Imamnya sipil, yang militer ikut. Kalau militer jadi pemimpin biasa, tapi ini orang sipil mimpin militer, itu kan nggak ada tuh kalau kecuali sholat berjamaahnya. Ada satu lagi parkir mobil gitu. Itu orang militer takut sama tukang parkir, suruh mundur ikut mundur, maju dia maju, mundur dia mundur. Jadi itu dalam hal salat berjamaah tidak ada tempat VIP, tidak ada pangkat dan jabatan, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun imamnya harus kita ikuti. Imamnya hitam Pak, kita kan kulit putih nih, dia nggak ada urusan. Imamnya pendek Pak, nggak ada urusan. Imamnya masih muda Pak, nggak ada urusan. Kalau dia imam, apapun jabatannya, dia kita wajib ikuti dalam hal sholat berjamaah. Batal orang, mentang-mentang nganggep dia kaya, imamnya miskin, dia nggak ngikutin, sholatnya batal. Sama adanya persamaan, ekualisme di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'allamuna ad-din bi tariqin 'amali 'ala watan. Dan dalam hal berjamaah, umat juga mempelajari agama dalam sisi kebersamaan dan juga persatuan. Bi tariqin 'amali 'ala watan, dengan tata cara praktikal yang nyata. Jadi mempelajari bentuk persatuan agama yang nyata itu dalam sholat berjamaah. Kata Imam Allahu Akbar, semua Allahu Akbar. Imam sami'allahu liman hamidah, sami'allahu liman hamidah. Enggak ada kan Imam sami'allahu liman hamidah, Muhammad belakang subhanallah gitu. Kan enggak ada. Tapi ada itu beberapa kejadian itu pernah. Biasanya sih hari Jumat. Hari Jumat biasanya kalau subuh itu kan, saya udah cerita belum sih? Belum. Dia belum aja, gak tahu nih. Hari Jumat subuh, sunnah dalam sholat subuh di hari Jumat baca surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Ada ayat sujudnya di situ. Cuman imam jadi imam, asal jadi imam aja, nggak bilangin dulu. Wah, Ustaz di sini mah imamnya udah biasa. Mungkin aja ada salah satu jemaah yang baru tumben gitu ya. Baru tumben dia datang sholat subuh, baru bangun. Atau bisa aja dia jemaah orang komplek baru. Atau mungkin saja supir taksi yang lagi jemput sewaan, Gojek misalnya, Grabback, Grabcar, Uber gitu kali. Bisa saja. Dan itu kan sering diadukan. Imamnya nggak bilang-bilang karena anak di sini jemaah udah pada biasa kok sujud tilawah.
Ada jemaah yang satu datang belum biasa sholat berjamaah, baru ketemu hari Jumat itu. Ketika imamnya nyampe, fala yastabir sujud, Allahu Akbar. Dia bilang subhanallah, gak diheroin sama orang gitu. Akhirnya dia ikut sujud, bangun, dia bilang lagi subhanallah. Imam salah nih, masa habis sujud dia duduk gitu. Mestinya kan imam masa habis sujud dia berdiri, mestinya kan duduk gitu. Itu imam gak bilang sih, mestinya kan imam bilang. Akhirnya kan jadi fitnah. Dia ngomongin sama imam, jangan sholat satu lagi lo. Nah, sholat subuh 3 rakaat. 3 rakaat gitu. Padahal itu sujud tilawah. Nah, mestinya kan jemaah bilang, para jemaah sekalian, nanti kita akan mengadakan sujud tilawah karena nanti saya akan membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah, di dalamnya ada sujud tilawah. Pokoknya nanti saya bilang Allahu Akbar itu sujud tilawah. Siapa yang mau tahu apa itu sujud tilawah, nanti habis sholat subuh kita ngaji. Nah, itu enak. Itu tugas imam, ngasih tahu apa yang akan dilakukan nanti ketika berjamaah. Sekiranya ada hal-hal yang kurang lazim, sujud tilawah misalnya, qunut nazilah misalnya. Jadi jangan asal asal mimpin sholat. Ada tugas, sama seperti tarawih itu. Kan ada beberapa masjid yang pakai bilalnya shollu sunnatat tarawih raka'atain jami'ah rahimakumullah. Ayo kita sholat tarawih 2 rakaat rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita. Yang ngerti ya ngerti, yang nggak ngerti tetap nggak ngerti aja gitu. Itu kan tujuannya ngasih tahu para jemaah kalau sholat tarawih kita 2 rakaat. Tapi kan orang nggak ngerti semua bahasa Arab itu. Masalahnya nanti ketika ada orang yang biasa sholat tarawih 4 rakaat datang ke situ ke masjid, dia sudah terbiasa dengan niat sholat tarawih 4 rakaat. Akhirnya batal sholatnya gitu. Itu Bilal fungsinya itu kan ngasih tahu. Fungsi Bilal itu ngasih tahu kepada para jemaah. Terlepas dari hukum boleh apa nggak boleh, nggak ada masalah. Kalau buat saya nggak ada masalah. Yang penting makmum tahu. Jadi sunat atau sholat witirnya yang sering sholat witir. Kan biasanya kalau format witir 21, tapi ada beberapa orang kita kan ada yang 3 langsung. Dia udah niat rakaat ini, udah niat 2 rakaat dulu, nanti 1 rakaat. Ternyata imam sholat 3 rakaat. Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i, perbedaan niat dengan gerakan sholatnya sia-sia, batal. Maka harus diulang. Udah niat di 2 rakaat, tiba-tiba sholat 3 rakaat, wah kagak itu untuk 3 rakaat. Udah capek nungging doang itu. Itu enggak. Nah, maka imam punya tugas. Shollu sunnatan minal witr raka'atain jami'ah. Ayo para jemaah kita sholat witir formatnya 21. Nah, itu kan lebih enak gitu. Enggak apa-apa. Atau kalau bilang malu, imam yang bilang shollu sunnatan minal witr. Para jemaah sekarang kita sholat witir ya. Sholat witirnya 21. 2 rakaat dulu, nanti 1 rakaat. Nah, itu kan lebih enak. Atau sholat witirnya kita 3 langsung ya. Para jemaah sekalian, kita sholat witir kita ini 11 rakaat langsung, salamnya 1 kali. Wow, para jemaah bubar satu-satu. Lamaan mam, katanya. Itu dia, adanya persamaan, bentuk persamaan. Jadi yang namanya sholat berjamaah dapat 27 kali lipat sholat sendiri 1. Begitu, sholat sendiri 1. Ini hadis pertama. Nah, kemudian hadis yang kedua. Ini setelah hadis kedua kita bicarakan tentang hukum sholat berjamaah. Hadis kedua dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi bi yadihi laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء متفق عليه واللفظ للبخاري.
wal lafzu lil Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah. Abi Hurairah itu ini apa namanya, lakop atau kunyah. Nama aslinya bukan Abu Hurairah. Udah dibilang Abu Hurairah nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar itu namanya Abu Hurairah. Disebut Abu Hurairah itu Nabi yang nyebutnya Abu Hurairah karena Abdurrahman bin Sakhar itu orang yang suka bermain dengan kucing kecil. Jadi kucingnya banyak. Dulu ketika ngaji hadis juga sama guru saya, beliau bilang ada satu riwayat disebutkan bahwa ketika Sayyidina Abu Hurairah itu berdoa kepada Allah, itu kucing-kucing dekat dia ngangkat tangan semuanya, aminin doanya Abu Hurairah gitu. Mana sekarang saya belum ketemu tuh di kitab apa. Cuma yang namanya guru saya meyakininya. Yang namanya guru nggak pernah ngebohongin muridnya gitu. Jadi saking dekatnya dia sama kucing-kucing kecil dan saking sayangnya sama kucing, Nabi nyebutnya dengan Abu Hurairah. Hurairah itu tasghir, bentuk kecil dari hirrah. Hirrah itu artinya kucing. Jadi dalam bahasa Arab kucing itu kalimatnya banyak. Ada kit, ada hirrah, ada saur, ada sinaur. Hirrah, kit itu hampir sama. Hanya saja kalau hirrah itu lebih kecil, lebih imut lah. Mungkin kayak ini ya, kayak kucing anggora itu. Kalau kit agak gede dikit lagi, itu yang biasa di jalanan kita, yang mukanya pada korengan tuh. Kan kucing Indonesia kan jeleknya minta, udah pada borok kaki itu kit namanya. Kalau sinaur itu kucing liar. Kucing liar itu sinaur, itu yang ada di hutan biasanya. Mungkin bahasa ininya kalau kita ini puma, itu namanya sinaur gitu. Sinaur. Nah yang disebutkan Nabi bahwa itu dilarang jual beli, yang dilarang menjual belikan kucing itu sinaur itu. Al-hirrah al-wahshi, kucing liar yang suka menerkam. Tapi kalau kucing biasa yang dipelihara nggak ada masalah. Bahkan seluruh ulama empat mazhab sepakat boleh jual beli kucing, boleh. Yang tidak boleh kucing itu yang disebut dengan al-hirrah al-wahshi, kucing liar, kucing yang menerkam manusia, yaitu biasanya sinau itu atau yang disebut dengan puma, sejenis hina. Ya. Itu kenapa Abu Hurairah disebut dengan Abu Hurairah, karena Abu Hurairah kan Abu bapak Hurairah kucing kecil, bapaknya kucing kecil. Gitu. Artinya bukan berarti Abu Hurairah punya anak kucing, bukan, dekat sama kucing, maka disebut Abu Hurairah. Nah, biasa dalam bahasa Arab kalimat Abu itu tidak selalu ditujukan kepada orang yang punya anak. Sayyidina Ali itu pernah dipanggil oleh Nabi dengan ya Abu Turab. Ya Abu Turab. Abu Turab itu apa? Tanah, debu. Kenapa? Karena satu waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah tidur nyender di tembok Masjid Nabawi sampai mukanya, pipinya itu ada debunya gitu. Nanti manggilnya Abu Turab, ya, apa namanya, yang mukanya ada debunya gitu. Abu Turab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang nyawaku ada pada tangannya. Maksudnya demi Allah, demi zat yang nyawaku ada di tangannya, demi Allah, laqad hamamtu, aku sungguh sangat ingin sekali. Aku sangat ingin sekali, sungguh aku ini laqad. Qad itu artinya kalimat takkid, penguat, sungguh. La itu juga kalimat penguat, kalimat takkid. Jadi kalimat penguatnya ada dua di sini. La dengan qad, sungguh-sungguh. Hamamtu, aku pingin, aku berkeinginan. Bagaimana apa? An amuru bihatabin fayuqtato. Aku benar-benar ingin mengumpulkan kayu bakar. Tsumma amuru bis-shalah. Kemudian aku perintahkan salah seorang dari sahabat untuk sholat.
Artinya fayu'adzan, kemudian diadzankan untuk sholat. Tsumma amuru rajulan fayumman nas. Kemudian aku perintahkan salah satu dari mereka untuk jadi imam. Artinya Rasul memilih untuk jadi makmum ketika itu. Aku benar-benar sungguh ingin sekali mengumpulkan kayu bakar, kemudian sholat didirikan. Aku perintahkan salah seorang jadi imam biar aku jadi makmumnya. Tsumma ukhalifa ila rijalin la yashhaduna sholat. Kemudian setelah sholat selesai, aku langsung berbalik arah. Kemana? Ila rijalin la yashhaduna sholat, ke orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Artinya tidak ikut sholat bersama Nabi, sholat berjamaah di situ. Fauharriqu alaihi buyutahum. Aku nyampe ke mereka, kemudian aku bakar rumah-rumahnya. Ini Nabi marah, Nabi galak nih. Nabi ingin bakar rumah-rumah orang yang nggak sholat berjamaah. Jadi ketika ini istilahnya bentuk wanti-wanti Nabi supaya kita jangan ninggalin sholat berjamaah. Saking pentingnya sholat berjamaah, Nabi justru ingin lakot hamam tuh pengen banget gitu, pengen banget membakar rumah orang gitu. Kalau kita pengen banget punya mobil, pengen banget punya rumah. Nabi itu pengen banget membakar orang yang nggak sholat berjamaah, begitu. Karena dia meninggalkan salah satu syiar, ini kan bentuk syiar agama juga. Walladzi nafsi biyadi, dan demi zat yang nyawaku ada di tangannya, demi Allah, law ya'lamu ahaduhum, kalau saja seandainya mereka tahu, annahu yajidu arakan saminan, mereka itu akan mendapatkan arakan saminan. Arakan saminan di situ artinya apa? Kalau saja mereka tahu, mereka akan mendapatkan apa? Tulang apa? Tulang berdaging gemuk gitu. Arakan saminan itu ya memang ada mengartikan tulang berdaging gemuk. Maksudnya tuh daging yang sering nempel di kulit. Tahu gak? Gaji. Tahu gaji? Ah itu. Arakan saminan, gaji itu nikmat tuh. Kan ada orang beli bakso cuma nyari gajinya doang. Tetelan gitu. Di antara daging-daging itu, tetelan itu juga termasuk benda, termasuk barang-barang mahal juga. Saminan, berharga. Saminan, ini Ini tetelannya bercita rasa tinggi. Ini ada ini. Kenapa Nabi kok bilangnya pakai tetelan? Ada hikmahnya. Au mirmataini atau mirmataini. Mirmataini di situ artinya apa? Tulang? Ya, tulang paha. Ada yang mengatakan tulang dada kambing. Kalau saja seandainya mereka tahu bahwa nanti mereka ketika sholat datang ke masjid itu dapat tetelan yang bercita rasa tinggi dengan daging dada kambing yang sangat baik sekali, la syahidal isya, niscaya mereka akan masuk ke masjid untuk sholat isya berjamaah. Ini bentuk sindiran Nabi. Kenapa Nabi nyindir? Ya, itu orang yang gak sholat berjamaah, kalau saja di sini kita sedang bahas, mereka datang. Saking hinanya selera mereka, gitu. Selera mereka tuh hina. Mereka cuma di sedang bahas, yang ada tetelannya tidak datang dia. Itu, tapi orang kita, orang mukmin beneran, nggak perlu ada bakso, nggak perlu ada makanan, nggak perlu ada minuman. Kalau memang itu perintah Allah, datang, gitu. Fokusnya ukhrawi, bukan duniawi. Mereka itu saking hinanya, kata Nabi nyindir, saking hinanya, mereka cuma dikasih tetelan doang, mau datang. Mereka nggak tahu aja kalau di sini bukan cuma tetelan yang ada, gitu. Istana kita disiapin di surga, gitu kan. Yang rajin ikut sholat berjamaah. Itu mereka melihatnya duniawi. Maka kalau duniawi itu kecil, kata Nabi, kecil sekali daripada akhirat. Jadi maksudnya Nabi benci termasuk orang-orang yang meninggalin sholat berjamaah secara sengaja. Nabi itu saking tidak sukanya, artinya saking wanti-wanti biar orang sholat berjamaah, sakingnya begitu Nabi ingin bakar rumah mereka. Dan Nabi merendahkan mereka bahwa mereka tuh dikasih tetelan aja mau datang. Hina itu kan seleranya kecil banget, gitu.
seleranya tidak berkualitas, selera orang miskin ya gitu tuh, selera orang miskin. Jadi gitu. Nah, jadi ini ancaman Nabi bagi siapa? Bagi yang meninggalkan sholat berjamaah bagi yang meninggalkan sholat berjamaah untuk dibakar rumahnya. Lalu bagaimana hukum sholat berjamaah kalau sudah ada ancaman kayak gini? Kalau sudah ada ancaman kayak gini, tapi nyatanya sholat berjamaah dalam pandangan jumhur ulama 4 mazhab pun tidak disepakati hukumnya. Setidaknya ada 4 hukum dalam pandangan jumhur ulama terkait sholat berjamaah yang 5 waktu ya, sholat 5 waktu. Jadi berjamaah dalam sholat itu kan ada bentuknya. Pertama, dia menjadi syarat sah. Sholat berjamaah menjadi syarat sah. Kalau nggak berjamaah nggak sah sholatnya. Apa itu? Sholat Jumat dengan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini 3 sholat yang berjamaah di dalamnya bukan cuma wajib, bukan sunnah, tapi syarat sah. Kalau syarat sah apa? Nggak sah sholat Jumatnya. Kalau cuma wajib, sah sholat berjumat nggak berjamaah, cuma dia dosa karena ninggalin jemaah. Tapi ini syarat sah. Sama di sholat itu kan ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib cuma 3. Muslim, balik, berakal. Ini orang kalau udah 3 ini udah datang sholat, wajib sholat. Tapi kalau ada orang muslim sudah berakal, cuman belum balik. Anak kita umur 7-8 tahun belum balik, wajib gak sholat? Gak wajib. Saya dengan anak saya misalnya umur 7 tahun belum balik, datang azan Allahu Akbar, siapa yang wajib sholat? Saya. Ketika saya berdua meninggalkan sholat zuhur jam 12 azan nggak ke masjid, sampai jam 3 kita berdua masih main PS, asik gitu. Sampai jam 3 kita nggak sholat asar, yang dosa siapa? Saya. Dia dosa enggak, karena dia nggak wajib sholat. Itu syarat wajib. Tapi ada syarat sah sholat. Dia muslim, dia berakal, nggak mesti balik. Orang belum balik sah sholatnya, karena sah sholatnya sah juga jadi imam. Dia balik, dia berakal, dia nutup aurat. Ini nutup aurat ini syarat sah. Maka kalau ada orang yang sholat tapi auratnya tidak tertutup, sholatnya nggak sah. Dia bukan cuma dia nggak dosa, tapi ibadahnya tidak terhitung. Nggak dosa, nggak ada kewajiban yang dilanggar. Tapi menutup aurat itu jadi syarat sah. Kalau sampai waktu sholatnya lewat dia tetap nggak ulang sholatnya, itu baru dosa. Itu syarat sah namanya. Syarat sah, bukan beda dengan syarat wajib dengan syarat sah. Nah, ini sholat berjamaah ada menjadi syarat sah, yaitu sholat Jumat dan sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha sih hukumnya bukan wajib, hukumnya fardhu kifayah, atau ada ulama mengatakan sunnah muakkad, tapi keberadaan jamaah menjadi syarat sah. Itu pertama, sholat berjamaah menjadi syarat sah. Kemudian sholat berjamaah hukumnya sunnah. Apa contohnya? Sholat tarawih berjamaah sunnah. Jadi sholat berjamaah statusnya dianjurkan. Sholat tarawih, kemudian sholat istisqa, sholat minta hujan, kemudian juga sholat gerhana. Ini 3 sholat ini dianjurkan, bukan diwajibkan, dianjurkan berjamaah. Sholat tarawih, sholat istisqa, dan juga sholat gerhana. Sholat gerhana berarti boleh sendiri? Boleh. Jadi kalau nanti kemarin kan gerhana tuh, alhamdulillah semua di Jabodetabek kayaknya pada bikin sholat gerhana semua. Artinya sudah timbul kesadaran umat untuk maju satu langkah mengembangkan sunnah-sunnah Nabi yang belum terlaksana. Jadi insya Allah nanti anak-anak kita yang kemarin masih pada kecil ketemu gerhana, melihat mak bapaknya pada sholat, abang-abangnya pada sholat, nanti gede ketemu gerhana gitu lagi. Beda sama saya nih, angkatan saya nih, kalau kemarin ketemu gerhana ingatnya bukan sholat. Oh dulu waktu gua gerhana ya, gua suruh ngumpet di rumah gitu. Pintu ditutup, jendela tutup semua. Empok gua yang lagi hamil suruh ngumpet di kolong meja gitu. Nggak muat, kan kesian, perutnya udah gede gitu suruh ngumpet. Nah itu, nah nanti anak-anak kita ketemu gerhana lagi kan. Oh kemarin ya waktu gua kecil gua gerhana, gua diajak sholat sama bapak gua, kan enak tuh. Nggak kayak angkatan saya nih,
waktu gerhana kemarin, gue disuruh ngumpet sama Pak Guru. Pokoknya nggak boleh. Ngintipnya mana? Ngintipnya lewat dapur. Biasanya orang dulu dapurnya tuh ada genteng yang transparan. Gitu. Kasihan banget orang dulu mah ya. Ngeliat gerhana aja sampai ngumpet. Ada dulu yang pakai ember. Ngeliatnya di ember, mana kelihatan matahari. Lagi ngomongin ember, embernya digeprak. Udah basah semuanya. Sholat gerhana boleh sendiri. Jadi nggak, kalau emang kedapatan dia ada jemaah sholat sendiri di rumah nggak ada masalah. Sholat istisqa juga, sholat minta hujan itu juga dianjurkan berjamaah. Boleh sendiri boleh. Cuma yang namanya istisqa kan minta hujan. Minta hujan kepada siapa? Kepada Allah. Kalau mintanya sama Allah cuma sendiri, doanya lama nyampenya. Biar banyakan, biar doanya cepat nyampe. Gitu. Siapa tahu bukan dari amin kita doa itu diijabah, tapi barangkali ada teman kita yang aminnya diijabah. Ada teman kita orang soleh amin dari amin dia, doa kita diijabah. Itu dianjurkan kita doa berjamaah, ngajak orang berdoa, minta mengaminkan doa. Salah satu hikmahnya mungkin barangkali dari amin seorang itu doa kita diijabah. Nah kemudian ada sholat berjamaah, hukumnya boleh. Artinya dikerjain nggak ada masalah, nggak jemaah juga nggak ada masalah. Seperti sholat tahajud, sholat duha yang kemarin kita bahas gitu. Tentu lebih afdal sendiri-sendiri kan, kita sudah singgung kemarin yang namanya sholat sunnah itu. Nah ini bagaimana kalau sholat 5 waktu, sholat berjamaah? Ada 4 pendapat. Pertama, hukum sholat berjamaah adalah wajib ain. Wajib ain itu kayak wajib sholat 5 waktu. Setiap orang harus sholat berjamaah. Pendapat ini pendapat mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa kok wajib? Ini hadisnya yang kita tadi singgung. Ini ada ancaman ninggalin berjamaah. Nabi bakar rumah orang yang tidak berjamaah. Saking tingginya derajat berjamaah, Nabi pengen bakar. Artinya ini kan kewajiban. Kalau seandainya bukan kewajiban, kata Imam Ahmad, ngapain Nabi capek-capek ngumpulin kayu bakar rumah orang? Ini kewajiban. Jadi terus dalam pandangan mazhab Imam Ahmad sholat berjamaah wajib. Lalu bagaimana kalau ada orang yang sholat subuh, sholat isya, tapi dia nggak berjamaah, sholatnya sah, tapi dia berdosa karena meninggalkan kewajiban berjamaah. Berjamaahnya di masjid, intinya berjamaah kok. Walaupun itu di rumah nggak ada masalah. Jadi poinnya tuh ada pada berjamaah. Tentu jauh lebih baik kalau dia berjamaah di masjid, ada pahala langkahnya. Itu yang pertama, hukumnya wajib. Maka ada beberapa teman kita yang mengikuti pendapat ini nih, bagus sekali, ya nggak ada masalah. Jadi sholat jamaahnya nggak ditinggal. Kemudian ada kedua, pendapat mazhab Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Imam Malik yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Artinya sholat berjamaah bagus, enggak berjamaah sholatnya tetap sah. Boleh. Tapi kalau mau berjamaah lebih bagus loh, dapat 24. Kok bisa gitu ya? Bisa. Kenapa pendapatnya sunnah muakkad, kenapa enggak wajib? Karena hadis yang nomor 1 yang tadi. Kata Nabi Muhammad SAW, sholatul fardhi afdal min sholatil jamaati. Sholatul jamaah afdal min sholatil fardhi bisa 27 darajat. Sholat berjamaah lebih bagus 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Artinya sholat sendiri dapat 1, berjamaah dapat 27. Kalau seandainya sholat sendiri itu sebuah keharaman, sebuah pekerjaan yang terlarang, kalau terlarang itu mestinya 0, nggak dapat 1. Tapi Nabi masih ngasih 1. Oh berarti boleh nih, cuman dapatnya 1 bos. Kalau mau yang 27 ikut jemaah dong. Wah nggak apa-apa lah, nggak sholat berjamaah nggak kafir kan? Gitu. Orang kita tuh banyak di situ, nggak apa-apa lah asal nggak kafir aja. Artinya sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, lebih diwanti-wanti. Loh yang ini gimana nih hadis tentang bakarnya Nabi? Begini para jemaah sekalian,
bahwa hadis Abu Hurairah tentang Nabi ingin membakar itu keinginan Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dan Nabi tidak mungkin mendiamkan adanya kemaksiatan. Kalau seandainya meninggalkan berjamaah itu sebuah kemaksiatan, pasti Nabi ngelakuin itu, karena Nabi nggak mungkin mendiamkan maksiat. Artinya meninggalkan sholat berjamaah buruk, tapi tidak sampai derajat haram berdosa. Tentu lebih bagus kalau dia ikut berjamaah, gitu. Kaidahnya Nabi tidak mungkin mendiamkan atas kemaksiatan. Kalau apapun maksiat tidak mungkin didiamkan oleh Nabi. Pasti ada teguran. Artinya pasti Nabi melakukan action. Itu hadis ini kalau kemudian juga disinggung oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Asy-Syafi'iyah, gitu, bahwa Nabi tidak melakukan pembakaran. Artinya Nabi memang tetap membiarkan saja orang yang orang yang tidak sholat berjamaah. Tentu akan jauh lebih baik kalau dia sholat berjamaah. Itu pendapat kedua, yaitu bahwa sholat berjamaah hukumnya sunnah muakkad, dikerjakan bagus baik, tapi kalau tidak tetap sah sholatnya. Kemudian pendapat ketiga namanya fardu kifayah. Ini pendapat kebanyakan ulama Syafi'iyah, fardu kifayah. Fardu kifayah itu sama fardu wajib kifayah, cukup. Maksudnya kewajiban ini cukup dikerjakan oleh segelintir orang. Kalaupun sudah ada orang mengerjakan 2-3 orang, maka kewajiban yang lain gugur. Tapi kalau satu kampung nggak ada yang sholat berjamaah, semuanya dosa. Semuanya dosa. Kok bisa mengatakan fardu kifayah? Pertama karena hadis yang nomor 1 tadi, sholatul jamaah atau sholatul fardhi. Sholat berjamaah 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Sholat sendiri dapat 1, berjamaah itu 27. Kalau seandainya sendiri itu termasuk maksiat atau keharaman yang tidak perlu dilakukan, mestinya nggak dapat apa-apa. Ini kok dapat 1, berarti masih tetap boleh. Kemudian yang kedua apa? Ada hadis, dan ini tidak masuk dalam bab sholat berjamaah Imam Ibnu Hajar Bulughul Maram ini. Dalam hadis riwayat Imam Abi Dawud dalam kitab Sunan dikatakan, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin," kata Nabi. Tidaklah ada 3 orang dalam satu kampung, wala badwin atau dalam satu dusun, la tuqamu fiha as-shalah, dan tidak didirikan di dalamnya sholat, di dalam kampung itu sholat berjamaah maksudnya, illa qad istahwadha alaihi syaitan, kecuali orang kampung tersebut sudah diganggu, sudah dirasuki oleh setan. Artinya kata Nabi, tidak ada 3 orang dalam satu kampung yang tidaklah 3 orang dalam satu kampung yang tidak melakukan berjamaah, kecuali di dalamnya satu kampung tersebut itu sudah terjangkit virus setan. Artinya kalaupun ada satu kampung kemudian yang berjamaah cuma 3 orang, atau cukup dengan bentuk berjamaah 1 imam 1 makmum, itu sudah cukup menjadi pengukur dosa yang lain. Tapi kalau dalam satu kampung tidak ada yang sholat berjamaah, dosa semuanya dosa. Nah, itu fardu kifayah. Artinya cukup 1 orang atau cukup beberapa orang melakukan saja. Artinya nggak wajib, enggak apa-apa. Tapi tetap yang afdal itu berjamaah. Emang kita punya pahala berapa sih dalam sehari? Nggak mau sholat berjamaah? Iya, istighfar jarang, wirid juga nggak punya, ngomongin orang sering, jahilin orang rajin, sholat berjamaah nggak mau. Pahala kita kalau bukan di materi di tempat-tempat kayak gini, di mana lagi? Banyakin sholat sunnah, dapat sholat berjamaah 27 kali lipat. Itu yang ketiga. Jadi ada hukumnya wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan fardu kifayah. Kemudian ada yang mengatakan ini lebih ekstrim, mengatakan sholat berjamaah itu syarat sah sholat. Sholat berjamaah itu syarat sah sholat. Artinya orang kalau tidak sholat dalam keadaan berjamaah, sholatnya nggak sah, belum gugur kewajibannya. Pendapat siapa ini? Pendapat Abu Dawud Al-Zahiri, madhab Al-Zahiri namanya. Itu madhab lahir beberapa tahun setelah Imam Syafi'i wafat.
Jadi Imam Abu Dawud Sulaiman Imam Abu Dawud itu salah satu murid Imam Syafi'i. Murid Imam Syafi'i beberapa tahun kemudian dia pindah ke Baghdad. Di Baghdad justru dia mendirikan mazhab sendiri, artinya keluar dari kaidah-kaidah kesyafi'iannya, kemudian dia mendirikan mazhab sendiri yang kemudian orang mengenalnya dengan Adz-Dzahiriyah. Jadi masanya semasa dengan masa Imam Ahmad bin Hanbal itu. Jadi kalau yang Imam Ahmad wajib sholat berjamaah dapat pahala, ninggalin sholat berjamaah sholat nggak sah, cuma dia berdosa karena ninggalin kewajiban. Tapi kalau mazhab Adz-Dzahiri gitu, itu namanya sholat syarat sah, artinya sholat berjamaah harus. Kalau nggak sholat berjamaah sholatnya nggak sah, nggak gugur kewajibannya. Zuhur masuk kita sholat sendiri, sholat kita nggak sah, nggak terhitung sholat zuhur. Kapan bisa sah? Kalau sholatnya berjamaah. Nah, jadi ada 4 pendapat di sini. Artinya masalah sholat berjamaah memang tidak disepakati. Karena memang tidak disepakati, maka masing-masing harus bisa menghormati pendapat yang lain. Kalau memang kita menganggap saya mah kayaknya sholat berjamaah wajib ya, sepanjang saya ngaji selama 2 hari gitu. Saya ngaji selama 2 hari sholat berjamaah wajib tuh kayaknya. Monggo silahkan, kalau itu kewajiban mudah-mudahan kita berdoa supaya kita terus dijaga oleh Allah untuk tidak pernah meninggalkan kewajiban yang kita wajibkan itu sendiri. Silahkan. Tapi kalau ada beberapa orang menganggap bahwa itu sholat berjamaah itu sunnah muakkad yang memang ditinggalkan termasuk tidak apa-apa tapi tetap saja buruk, kita nggak bisa dong main salah-salah. Ini orang dosa nih ninggalin kewajiban, nggak bisa seperti termasuk juga kita. Atau beberapa orang kita menganggap sholat berjamaah hukumnya sunnah. Gak bisa kita paksakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah kepada orang lain yang menganggap itu wajib. Biarkan saja. Sholat berjamaah hukumnya wajib mas. Gak usah rajin-rajin berjamaah mah. Dagangan ditinggal kalau ada yang malingin gimana? Kan gitu. Ya kan? Setan itu setan kayak gitu. Jadi masing-masing harus saling menghargai. Saya alhamdulillah. Kalau kata guru saya sih hukumnya fardu kifayah ya, sunnah muakkad lah. Katanya kalau saya bisa saya usahain, cuman kalau saya nggak bisa kepepet ya udah sholat sendiri di rumah nggak apa-apa lah gitu. Tapi kalau mas semuanya sholat berjamaah itu wajib ya monggo silahkan kerjakan. Mudah-mudahan saya dapat limpahan pahala juga dari berkahnya mas sholat berjamaah. Saya demen berteman sama orang yang rajin ngerjain kewajiban kan gitu. Itu enak tuh, beda tapi saling akur. Kita akan kalau beda, waduh udah kayak bentang. Beda kunut dong, udah kayak laku dihukum oleh hati. Bikin masjid sendiri, dia pindah RT. Beda itu mau wajar. Yang namanya perbedaan itu pasti ada, nyata, nggak pernah diada-adain. Ulama dulu emang nggak ada kerjaan bikin perbedaan. Kita bikin beda biar pada ikut umatnya besok-besok gitu. Kan enggak. Ya emang teksnya memberikan itu, teksnya memberikan ulama untuk berbeda. Maka masing-masing ulama berijtihad. Ada yang mengatakan kan salah satu subuh kenapa intinya teks yang diijtihadi itu mesti teks yang sifatnya dhani. Teks yang sifatnya dhani yang membuat teks menjadi dhani banyak sebabnya. Di antaranya memang istirakul makna. Ada satu kalimat itu punya makna yang bersayap. Satu arti dia bisa diartikan seperti ini, tapi dalam kesempurnaan dia bisa arti berbeda. Atau mungkin saja ada tadad al-adillah, ada kesinggungan adillah di sini. Sama kayak tadi hadis pertama sama hadis kedua kok beda. Hadis pertama katanya dapat 27 yang berjamaah, tapi kok hadis kedua malah mau dibakar rumahnya. Itu kan ada ketersinggungan tuh. Atau bisa saja ada perawi yang bermasalah di situ. Banyak ini sebenarnya jangan yang masalah. Kita buka Al-Quran ayat pertama dia itu udah beda. Bismillah itu bagian Al-Fatihah bukan. Begitu. Kalau itu bagian dari Al-Fatihah, kenapa kok banyak riwayat mengatakan Nabi membuka sholatnya dengan Alhamdulillah tanpa Bismillahirrahmanirrahim?
Kalau memang itu bismillah, dan kalau memang Fatihah, kenapa kok di Mushaf Utsmani ada, tapi di hadis-hadis kok enggak ada? Kan gitu. Itu perbedaan itu ada, nyata. Selama Tuhannya masih Allah, Nabi-Nya masih Muhammad, saudara kita Muslim. Man beda-beda dikit, biarin aja. Beda-beda dikit. Ini sekarang ukhuwah kita itu mulai beranjak kepada dari yang awalnya ideal iman, nilai akidah keagamaan, itu sekarang berubah tuh kayaknya tuh, mulai berubah menjadi ideal formal. Ukhuwah ditandai dengan yang namanya baju, ukhuwah ditandai dengan namanya logo, ukhuwah ditandai dengan namanya bentuk muka, bentuk wajah, bentuk kaki, ada cincinnya gitu. Jadi kalau bajunya nggak sama, wah bukan saudara kita. Jadi bajunya beda tuh. Jentangannya yang 200.000 enggak. Kita kan orang kita jentangannya yang 200 juta. Gitu. Berubah jadi adil formal. Wah udah capek dah. Kayak dulu Jokowi sama Prabowo itu ada kotak-kotak sama apa tuh? Merah putih. Jadi kalau nggak kotak-kotak nggak saudara kita. Kalau nggak merah putih nggak saudara kita. Nah, kirain habis pemilu udah beres, masih sampai sekarang ributnya. Capek. Kan yang jadi sasaran ustadznya. Iya, kita mau ceramah, soalnya kagak diterima. Oh, ustadz orang Prabowo jangan panggil lagi. Kita mau bikin damai nih, gitu. Kita mau bikin damai. Akhirnya kita, ustadz agak condong ke Jokowi nih ya. Gitu. Capek kan? Nah, udah ajarin agama, udah nyolot sih. Jadi itu, bahwa perbedaan pendapat wajar aja, nggak ada masalah. Mas saling menghormati aja, gitu. Saling menghormati aja. Yang apa namanya? Dulu Imam Ahmad itu punya pendapat bahwa segala yang keluar dari dalam tubuh, baik itu kalau dia benda najis, maka dia membuat kita batal wudu berhadas. Contohnya darah. Kita sudah berwudu, kemudian darah keluar dari tubuh kita, maka kita berhadas. Batal wudunya, otomatis sholatnya batal. Tapi dalam pandangan mazhab Imam Malik, pendapatnya mengatakan bahwa termasuk mazhab Imam Syafi'i, darah yang keluar dari dalam tubuh tidak membuat orang berhadas. Yang membuat orang berhadas itu sesuatu yang keluar dari dua kemaluan yang biasa, depan belakang. Itu berhadas. Tapi kalau ada darah keluar dari tubuh, itu tidak membatalkan wudu. Kalau dia sedikit, itu termasuk ma'fu'an, najis yang dimaafkan. Tapi kalau dia banyak, dia harus dihilangkan, tapi tidak membatalkan wudunya. Gitu. Jadi sholat misalnya, dia sholat punya bisul di tangan, gitu. Kalau iseng orang anak lewat mundar mandir ditepak tangannya, pecah tuh bedah. Darahnya cuma dikit. Kata mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i enggak batal. Terus ini, tapi kata mazhab Imam Ahmad batal. Nah dulu Imam Ahmad pernah ditanya, Imam bilangnya kalau darah keluar dari tubuh batal wudunya batal. Berarti kalau dia lagi sholat otomatis sholatnya juga batal. Batal juga. Lalu gimana kalau antum nih jadi makmum, imamnya mimisan? Gitu. Lagi sholat imamnya mimisan. Mimisan kan ada yang banyak, ada yang dikit. Kalau dikit termasuk ma'fu'anhu, nggak batal sholatnya karena najisnya dimaafkan karena sedikitnya itu. Terus apa kata Imam Ahmad? Afala akuna ma'muman li Sa'id bin Musayyib wa Malik bin Anas. Masa saya nggak mau sih jadi makmumnya Sa'id bin Musayyib dan Malik bin Anas? Artinya Imam Ahmad walaupun mengatakan darah yang keluar dari tubuh itu membatalkan wudu, dia tetap menjadi makmum, boleh jadi makmum walaupun imamnya mimisan. Yang dalam pandangan dia itu batal. Tapi karena ada imam lain mengatakan tidak batal, dia tetap menghargai itu. Gitu. Yang membatalkan sholat itu kan kalau imam salah rukunnya salah. Gitu. Yang wudunya sujud, dia malah ruku. Gitu. Wudunya ruku, dia sujud. Itu kan. Boleh kita keluar kalau dari imam subhanallah nggak berhenti, kita boleh keluar dari sholat sendiri. Tapi kalau cuma masalah yang beda kayak gitu, bismillah apa enggak, kunut apa enggak, dikerasin apa enggak, ya enggak ada masalah. Nah termasuk juga ini sholat berjamaah. Silahkan mau ngambil yang wajib, silahkan usahakan diri supaya jangan sampai terkena dosa karena meninggalkan yang wajib ini.
Tapi kalau ada saudara kita yang mengatakan ini sunnah, jangan paksa dia untuk untuk mengikuti kita, karena mungkin dia punya sandaran dalil dari guru mereka yang berbeda. Itu bukan fanatisme namanya. Jadi mengikuti pendapat ulama, imam madhab